Saya atas nama Georgios Rahmat. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai integrasi dan disintegrasi. Integrasi adalah pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan dalam suatu sistem sosial dan membuat suatu keseluruhan dari unsur-unsur tertentu. Sedangkan disintegrasi memiliki definisi yang bertolak belakang. Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi sosial adalah pembaruan sesuatu yang tertentu hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Maksudnya, integrasi sosial merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem, nilai, dan norma. Timbul munculnya integrasi. Yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan di antara mereka. Kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga, norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah, dan dijadikan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Jadi, yang pertama, integrasi normatif adalah integrasi yang diakibatkan oleh adanya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, integrasi fungsional, integrasi yang diakibatkan oleh adanya fungsi tertentu dalam masyarakat. Yang ketiga, integrasi koersif adalah integrasi yang didasarkan pada kekuasaan yang dimiliki penguasa. Pengertian disintegrasi oleh para ahli atau Sukamto. Ia berpendapat bahwa disintegrasi merupakan suatu keadaan yang terjadi di dalam masyarakat dalam situasi ketidakaturan. Hal ini didasari pada memudarnya nilai dan norma yang telah hilang. Ada pula faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya disintegrasi, yaitu perubahan sosial, lembaga sosial yang melalui perubahan karena terjadi sikap serta tuntunan hidup manusia yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Bentuk-bentuk disintegrasi. Pertama, disintegrasi sosial. Disintegrasi sosial adalah ketidakadanya fungsi dan norma sosial yang berjalan. Keadaan dari disintegrasi sosial dapat disebabkan oleh masyarakat yang merasa kurang puas dengan kondisinya sehingga ia ingin melakukan suatu perubahan yang mendasar. Contoh dari disintegrasi sosial ialah kekacauan yang terjadi di Timur Timur setelah jejak pendapat dan kekacauan yang terjadi di Maluku ketika terjadi kerusuhan SARA. Berikut penyebab disintegrasi sosial. Yang pertama, adanya perbedaan pandangan tujuan yang ingin dicapai bersama. Yang kedua, norma yang ada pada masyarakat mulai hilang atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Yang ketiga, terjadi pertentangan antara norma yang ada di dalam masyarakat, biasanya terjadi di tingkat RT atau RW. Yang keempat, ada konsekuensian terhadap pemberian sanksi pada pelanggar norma. Hal ini berhubungan dengan penyebab lain seperti hukuman untuk koruptor dan rakyat kecil yang berbeda dan menyebabkan terjadinya disintegrasi sosial. Yang kelima, penyebab disintegrasi sosial terakhir adalah tindakan warga yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku sehingga
menjadi faktor penghambat perubahan sosial serta budaya. Yang kedua, disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa adalah perpecahan hidup di dalam masyarakat yang disebabkan oleh pengaruh dari negara lain. Disintegrasi ini dapat disebabkan pula oleh pengaruh dari suatu negara sendiri. Contohnya seperti kurang berterimanya masyarakat terhadap perbedaan sehingga muncul sikap diskriminatif. Berikut penyebab disintegrasi bangsa. Yang pertama, tidak ada lagi kesepakatan antara anggota kelompok yang membahas tentang tujuan sosial yang ingin dicapai. Mulanya tujuan tersebut menjadi suatu pegangan bagi kelompok itu. Yang kedua, norma sosial yang ada di dalam masyarakat tidak lagi berfungsi untuk membantu anggota masyarakat guna mencapai tujuan yang telah disepakati. Yang ketiga, norma dalam kelompok yang dihayati oleh setiap anggota tidak lagi sesuai dengan anggota per kelompok. Akibatnya, setiap anggota kelompok menjadi abai terhadap norma yang berlaku. Yang keempat, sanksi sosial yang hadir di lingkungan masyarakat menjadi suatu hal yang lemah dan bahkan sudah tidak dilaksanakan dengan baik. Sanksi yang dikenakan pada seseorang yang melanggar suatu norma sudah dianggap tidak berlaku. Yang kelima, segala tindakan yang dilakukan oleh setiap masyarakat telah bertentangan dengan norma yang ada dan berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Disintegrasi keluarga adalah disorganisasi yang terjadi dalam lingkungan keluarga dan disebabkan kekurang pahaman antara anggota keluarga. Bentuk disintegrasi satu ini dapat dilihat dari berbagai macam kasus seperti pisah ranjang antara suami istri, perselingkuhan, atau perceraian. Dampak disintegrasi. Pertama, timbulnya perpecahan. Contoh dari kasus-kasus disintegrasi yang menyebabkan perpecahan adalah kasus yang terjadi antara Korea Selatan dan Korea Utara. Pada mulanya, kedua negara ini bersatu, akan tetapi karena ada perbedaan dalam segi pemerintah, sosial, serta demokratis, pada akhirnya kedua negara ini pun menjadi saling berseberangan, bahkan saling berperang untuk memperkuat pengaruh satu sama lain. Yang kedua, muncul masalah-masalah sosial. Dampak kedua dari kasus disintegrasi adalah munculnya masalah sosial, sebab disintegrasi akan menyebabkan kondisi masyarakat menjadi tidak bersatu dan akhirnya memicu keadaan yang cukup rumit untuk mencapai tujuan bersama. Di Indonesia ada beberapa contoh kasus disintegrasi seperti demonstrasi yang terjadi pada 1998, yaitu para mahasiswa dan masyarakat memberontak serta melakukan protes pada pemerintahan yang dipimpin oleh Orde Baru atau Orba. Jadi itu saja, sekian materi dari saya. Sekian dan terima kasih.